Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang adaptasi fisiologis pada latihan. Sebelum memulai penjelasan dari kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama itu Ahmad Fikri Fairuzabidi, Firza Mahdi Putri, Irfan Dedi Sasmito, Muhammad Fikri Pratama, Muhammad Hadi Prayoga, dan Yuli Kristina Noviandi. Berikutnya, Mas. Yang pertama itu adaptasi aerobik. Kepada yang memiliki materi, dipersilakan. Baik, perlu diketahui bahwa latihan olahraga yang dilakukan secara teratur akan memberikan pengaruh yang besar pada tubuh. Pengaruh tersebut berupa perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur maupun fungsi organ-organ tubuh yang meliputi uh, sistem kardiovaskular dan juga sistem otak. Untuk sistem kardiovaskular antara lain ada heart rate atau jumlah detak jantung per satuan waktu yang biasa dinyatakan per menit atau beat per menit. Ini jantung istirahat untuk anak-anak 10 tahun, dewasa, dan juga manula, normalnya berkisar antara 60 sampai 100 detik per menit. Sedangkan untuk atlet pro terlatih berkisar antara 40 sampai 60 detik per menit. Jadi untuk atlet atau orang terlatih umumnya memiliki denyut jantung yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak melakukan latihan olahraga sama sekali. Ini karena latihan yang dilakukan secara teratur selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun otot jantung akan semakin kuat sehingga tidak diperlukan kontraksi berulang untuk menyesuaikan. Jadi sistem kerja otot jantung tentunya menjadi lebih ringan. Lalu ada stroke volume atau isi sekuncup adalah volume atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung pada setiap sementara. Stroke volume pada atlet itu yang sering menjalani program latihan dengan lebih baik, lebih besar daripada bukan atlet. Hal ini disebabkan oleh volume ventrikel atau bilik jantung pada atlet lebih besar. Lalu ada cardiac output atau curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menit. Pompa darah setiap menit. Curah jantung memiliki dua faktor penentu, yaitu kecepatan denyut jantung atau heart rate dan isi volume sekuncup atau volume. Jadi selama berolahraga jantung akan bisa lebih cepat sehingga lebih banyak darah yang dipompa ke tubuh. Karena pada saat berolahraga tubuh kita akan menyerap oksigen yang lebih jaringan sehingga memenuhi suplai oksigen tersebut jantung harus bekerja lebih cepat dalam proses tersebut. Dan itu biasanya akan dapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tetap adaptasi aerobik, tapi ini yang berhubungan dengan hemoglobin. Saat seseorang melakukan aktivitas fisik, terjadi peningkatan aktivitas metabolik yang tinggi. Asam yang diproduksi atau ion hidrogen, asam laktat semakin banyak yang mengakibatkan terjadi penurunan pH. pH yang rendah akan mengurangi daya tarik antara oksigen dan hemoglobin. Hal ini menyebabkan hemoglobin melepaskan lebih banyak oksigen sehingga meningkatkan pengiriman oksigen ke otot. Setiap gram hemoglobin murni mampu berikatan dengan 1,34 mm oksigen. Oleh karena itu, hemoglobin pada seorang laki-laki normal dapat membawa sebanyak 20 ml oksigen dalam bentuk gabungan dengan hemoglobin per 100 ml darah. Sedangkan pada perempuan sebanyak 19 ml oksigen. Selanjutnya,
Penyerapan oksigen adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah, mengangkut oksigen, dan kemudian mentransfernya ke dalam otot. Mentransfer ke dalam otot terjadi ketika berolahraga dan otot bekerja lebih keras. Tubuh akan menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Semakin tinggi volume paru, akan semakin mudah darah atau hemoglobin dalam meningkatkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Oksigen dibutuhkan tubuh pada saat atau sesudah melakukan aktivitas fisik. Pada saat olahraga, oksigen dibutuhkan untuk pembakaran zat makanan untuk mencukupi energi yang digunakan selama aktivitas fisik. Sedangkan setelah melakukan aktivitas fisik, oksigen digunakan tubuh untuk pemulihan energi. Nah, kemudian pada adaptasi yang berikutnya, adaptasi yang terjadi pada otot. Yang pertama ada yang namanya hipertrofi. Nah, hipertrofi adalah peningkatan massa otot. Hipertrofi pada fast twitch diperoleh dengan latihan kekuatan, daya tahan, dan slow twitch dengan latihan daya tahan. Di hipertrofi ini bisa terjadi pada saat latihan kekuatan, namun akibat latihan daya tahan, otot juga akan mengalami sedikit hipertrof. Nah, pada sistem otot, adapun selanjutnya adaptasi fisiologis kronis yang terjadi pada sistem otot, meningkatnya kandungan mioglobin. Nah, mioglobin ini adalah senyawa protein yang kompleks yang menyerupai dengan hemoglobin di dalam darah. Oksigen disimpan di dalam otot melalui gabungan senyawa kimiawi dan miosin. Nah, mioglobin ini sering diistilahkan sebagai hemoglobin. Nah, karena fungsinya hemoglobin otot ya, karena fungsinya yang sama dengan hemoglobin dan terdapat di dalam otot. Nah, mioglobin terjadi atau pada saat melakukan adaptasi fisiologis kronis ini pada sistem otot lebih banyak terdapat pada otot slow twitch. Nah, pada latihan ketahanan banyak memerlukan oksigen sehingga pada latihan ketahanan kadar mioglobin dapat meningkat dari yang tadinya 75% hingga menjadi 85%. Kemudian berikutnya adaptasi yang terjadi adalah meningkatnya jumlah dan ukuran mitokondria. Nah, latihan daya tahan menghasilkan peningkatan ukuran dan jumlah mitokondria dalam otot rangka khususnya yang terlibat pada latihan. Nah, jumlah mitokondria tergantung pada tingkat aktivitas metabolisme dalam suatu sel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fikri. Yang ketiga yaitu meningkatnya simpanan glikogen otot. Pada peningkatan simpanan glikogen otot ini pada latihan aerobik, sumber energi lebih banyak dan efisien berasal dari lemak. Sementara aktivitas enzim yang bertugas untuk mensintesis glikogen meningkat. Dengan demikian, memungkinkan penyimpanan glikogen pada otot bertambah. Pada suatu penelitian dinyatakan setelah latihan, terjadi peningkatan glikogen otot sebanyak 2,5 kali. Yang selanjutnya, nomor 4, meningkatnya oksidasi lemak. Pada awal melakukan aktivitas olahraga, konsentrasi asam lemak dalam darah mengalami penurunan akibat dari peningkatan pemakaian asam lemak oleh otot yang aktif. Aktivitas olahraga selanjutnya terjadi peningkatan pembebasan asam lemak dari jaringan lemak. Hal ini terjadi melalui rangsangan hormonal oleh susunan saraf simpatis dan akibat penurunan kadar hormon insulin.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hipertrofi jantung. Seperti kita ketahui, hipertrofi adalah peningkatan ukuran otot secara spesifik. Itu adalah peningkatan ukuran sarkomer yang merupakan salah satu subunit serat otot di mana kita memiliki filamen aktin dan miosin meluncur melewati satu sama lain dengan itu. Saat kita berolahraga, ketika kita stres otot, hal tersebut merespon dengan tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih besar, dan khususnya pada ventrikel kiri jantung. Ventrikel kiri jantung ini menebal karena itu adalah otot. Dan oleh karena itu, ketika itu berkontraksi, itu menjadi berkontraksi jauh lebih kuat dan merekrut lebih banyak serat otot. Dan ketika dirangsang, hal itu menimbulkan kontraksi yang lebih kuat, dan dengan itu berarti lebih banyak darah dapat dihasilkan karena tekanan yang lebih besar dapat menciptakan lebih banyak darah. Oleh karena itu, dikeluarkan dari jantung dengan satu denyutan. Hipertrofi jantung khususnya pada ventrikel kiri ini dapat terjadi saat jantung dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk memompa cukup darah ke anggota tubuh. Hal ini menyebabkan nyeri dada, napas pendek, dan palpitasi. Oke, next. Yang selanjutnya adalah peningkatan stroke volume saat istirahat dan latihan. Volume stroke adalah pengukuran berapa banyak darah jantung yang dipompa keluar dari ventrikel pada setiap denyutnya. Hal ini ditentukan dengan mengurangi jumlah darah yang tersisa di ventrikel setelah kontraksi dari total volume darah di ventrikel ketika itu diisi. Volume stroke adalah salah satu di antara beberapa pengukuran yang dapat diambil untuk mengukur kesehatan jantung dan mempelajari lebih lanjut tentang tingkat umum pasien dari kondisi fisik. Stroke volume berhubungan dengan total force, yaitu kekuatan kontraksi pada otot jantung. Untuk seseorang yang tidak terlatih, maka stroke volume akan menjadi lebih rendah, beda dengan seseorang yang rutin berolahraga atau atlet. Volume stroke mereka dapat meningkat dengan pelatihan. Hal ini akan mengurangi jumlah seberapa kali jantung perlu untuk berdenyut per menit, karena memompa keluar lebih banyak darah dengan setiap denyut. Ini adalah mengapa denyut jantung istirahat atlet adalah lebih rendah dibandingkan dengan orang biasa, dan juga menjelaskan mengapa atlet yang sangat fit perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan detak jantung yang rileks. Selama berolahraga, dan kita akan melihat ada perbedaan yang signifikan dari manfaat dalam hal stroke volume dari yang dilatih. Berikut tabel akan menunjukkan beberapa volume rata-rata untuk stroke volume untuk yang tidak terlatih dan terlatih saat istirahat dan selama latihan. Untuk yang tidak terlatih, stroke volume saat istirahat berkisar 50-70 mili. Sedangkan stroke volume selama latihan hingga mencapai 115 mili. Dan untuk yang terlatih, stroke volume saat istirahat yaitu 90 hingga 110 mili. Dan stroke volume selama latihan hingga mencapai 180 mili. Yang berikutnya adalah penurunan denyut jantung saat istirahat atau RHR, atau disebut juga resting heart rate. RHR ini adalah denyut jantung dalam keadaan istirahat. Detak jantung adalah sesuatu yang sering kita ukur. Tentu saja, hal ini diukur dalam sistem denyut jantung per menit. Akibat latihan, kita sering melihat atau kita bisa melihat pengurangan atau penurunan denyut jantung istirahat. Ketika kita sedang berbaring, maka jantung akan berdetak lebih lambat dibandingkan saat kita sedang duduk atau berdiri. Hal ini disebabkan saat kita berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang, yang membuat lebih banyak darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Jika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, maka tubuh
mampu memompa lebih banyak darah setiap denyutnya. Hal ini berarti denyut jantung yang diperlukan per menitnya untuk memenuhi kebutuhan darah, oksigen, dan nutrisi akan menjadi lebih sedikit. Pada waktu kita melakukan aktivitas fisik, denyut nadi juga dapat meningkat. Ini disebabkan pada waktu kita beraktivitas, tubuh membutuhkan suplai darah lebih banyak, dan karena itu jantung akan memompa darah lebih banyak pula. Kecepatan denyut dan detak jantung ini menunjukkan seberapa efektif kerja jantung kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Yoga. Baik, next. Berikutnya itu kapilarisasi otot, rangka, dan alveoli. Tubuh manusia mengandung sekitar 60% cairan. Oleh karena itu, peredaran cairan di dalam tubuh manusia selalu terhubung dengan setiap anggota tubuh. Kapilarisasi pada otot rangka berupa peningkatan jumlah kapiler mengakibatkan banyaknya jumlah darah yang disuplai menuju otot sehingga membawa lebih banyak O2 ke otot. Pada hal ini terjadi, alveoli akan bekerja lebih banyak untuk menghasilkan karbon dioksida karena semakin banyaknya oksigen yang dibawa juga. Semakin banyak oksigen, maka akan semakin banyak juga karbon dioksida yang dihasilkan, kemudian mengalirkannya kembali ke dalam darah. Kemudian yang berikutnya itu, penurunan tekanan darah istirahat. Latihan kardiovaskular berfungsi untuk menurunkan tekanan darah saat istirahat, sehingga tekanan darah tidak over atau berlebih yang dapat mengakibatkan hipertensi. Salah satunya yaitu adalah dengan cara berenang, yang menggunakan gerakan yang sudah terpola. Dengan berenang, kondisi kardiovaskular akan dilatih dan akan memiliki kapasitas semakin banyak sesuai dengan intensitas dan pola yang dilakukan. Berikutnya yaitu penurunan waktu pemulihan denyut jantung. Denyut jantung dapat dijadikan sebagai tanda untuk melihat kebugaran seorang individu. Ketika berolahraga, kecepatan pemulihan detak jantung setelah melakukan aktivitas dapat menjadi indikasi seorang individu dalam kondisi baik atau sehat, ataupun buruk kurang sehat. Sehingga semakin sedikit waktu yang digunakan untuk kembali normal, maka semakin sehat atau fit individu tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin kurang bugar individu tersebut. Next. Kemudian yang berikutnya itu, peningkatan volume darah. Volume darah yaitu jumlah total darah yang beredar dalam sistem kardiovaskular. Pada saat melakukan suatu aktivitas kardio, dapat meningkatkan retensi air oleh ginjal dan menahan banyak air, sehingga olahraga meningkatkan jumlah air di dalam tubuh dan ditampung pada ginjal. Kemudian akan meningkatkan volume darah dalam tubuh. Meningkatnya sel darah merah juga berpotensi meningkatkan hormon erythropoietin yang menstimulasi sel darah merah dan memproduksinya di sumsum tulang. Kemudian sel darah merah dialirkan kembali sehingga terjadi peningkatan jumlah sel darah merah. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 menutup penjelasan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.